maka wajib bagi kita, kata siapa? Kata Abu Yamaliki, wajib bagi kita untuk memperhatikan dengan seksama pendapat-pendapat para ulama-ulama yang tadi sudah kita bacakan, di mana mereka dengan metode ilmiahnya menyampaikan hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka mengatakan, oh yang seperti ini makruh, yang seperti ini boleh, yang seperti ini tidak dianjurkan. Ini yang mereka katakan. Belum pernah ada di antara mereka yang mengatakan, oh yang seperti ini bid'ah, bahkan yang seperti ini syirik. Ini yang ingin kita sampaikan, kata Abu Yamaliki. Kita setuju kalau menyampaikan pendapat ulama sebagaimana adanya. Mereka bilang makruh, kita bilang makruh. Tapi jangan sampai kita menambah-nambahkan apa yang tidak mereka katakan. Jadi kemudian beliau mengatakan, jangan sampai kita menghukumi orang-orang yang datang kepada tempat-tempat yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah, kita katakan mereka sudah melakukan hal kesesatan, kita katakan mereka itu sudah melakukan hal yang bid'ah. Bahkan jangan sampai kita terburu-buru di dalam mengkafirkan orang-orang yang agamanya Islam. Dan sehendaknya kita berbaik sangka kepada mereka dan mengetahui bahwa orang muslim yang mereka maksudkan, mereka datang kemana saja, mereka berkunjung kemana saja, yang mereka minta, yang mereka doa, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjelaskan tentang hukum mengambil berkah dengan menyentuh, mengusap makom baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesimpulannya, ulama dari kalangan Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun menegaskan bahwa hal tersebut hanya dimakruhkan oleh para ulama. Itu sebagian, ya, sebagian ulama memakruhkan. Jadi yang paling keras di dalam hukum menyentuh makom, baik itu kuburan para wali atau nabi atau sholihin atau baginda Rasulullah SAW, hukum yang paling keras itu ulama hanya mengatakan makruh, tidak ada kaitan dengan bid'ah, tidak ada kaitan dengan syirik apalagi. Kemudian beliau juga menjelaskan, ada di antara para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri menyebutkan pada saat ditanyakan tentang orang-orang yang datang kepada baginda Rasulullah, kemudian mereka mengusap makom baginda Rasulullah, menciumnya dan berdoa di situ, kemudian mereka mengusap mimbar, kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, itu semua tidak apa-apa. Tinggal sekarang pembahasan di mana ada orang-orang yang sengaja mau berangkat pergi ke tempat-tempat yang dianggapnya ada berkah. Apa pendapat ulama salafi? Karena kita ini kan pembahasannya ulama salafinya. Kalau kita sudah jelas datang ke tempat-tempat baik, apalagi tempat tersebut pernah sembahyang Nabi Muhammad SAW, pernah sholat di situ Nabi Muhammad SAW, pernah duduk di situ baginda Rasulullah SAW, pernah buat majelis di situ baginda Rasulullah SAW. Tentu saja tempat yang pernah dikunjungi baginda Rasulullah atau tempat yang pernah dikunjungi oleh orang-orang yang soleh ada nilai plus. Maka kalau menurut kita ini sudah selesai pembahasannya. Tapi kita ingin tahu orang-orang yang membid'ahkan kita, yang mengatakan kita sesat, yang mengatakan tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang di situ pernah sholat Nabi atau selainnya, tempat-tempat yang kita anggap baik, mereka katakan sengaja datang ke tempat tersebut itu tidak boleh. Bahkan mereka anggap itu termasuk bid'ah, dan naudzubillah min dzalik, mereka anggap itu termasuk syirik. Nah, perlu kita jelaskan di sini bahwa pergi ke tempat-tempat yang ada kaitannya dengan baginda Rasulullah SAW dan tempat-tempat
yang ada kaitan dengan agama. Misal Gua Hiro, Gua Sur, ya enggak? Tempat-tempat yang di situ kalau kita lihat bukan masjid, tapi ada kaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Misal kalau di Mekah Al-Mukarramah ada rumah tempat lahir baginda Rasulullah SAW. Apa hukum kita berkunjung ke tempat-tempat tersebut dan niat dari rumah untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut menurut versi ulama Salafi? Kita baca yang pertama, kata Buya Maliki, Ibn Taimiyah punya statement yang indah sekali, kata beliau, yang bagus sekali di dalam permasalahan ini. Di antaranya beliau mengatakan bahwa tempat-tempat para nabi, baik tempat sholatnya atau rumahnya atau tempat yang pernah dikunjungi oleh para nabi atau orang-orang yang soleh, maka tempat tersebut, kata Ibn Taimiyah, hukum kita mengunjunginya ada dua. Yang pertama, dilarang. Dilarang bukan sampai haram, tapi makruh. An-nahyu an dzalika wa karahatuhu. Jadi mengunjungi tempat-tempat tadi, kata Ibn Taimiyah, ada satu pendapat ulama, jadi beliau menukil ada dua pendapat ulama, kata beliau. Yang pertama, kata beliau, makruh. Dan pendapat yang makruh ini mengatakan tidak dianjurkan kita untuk sengaja datang ke tempat-tempat yang kita anggap baik tadi. Seperti, maka kemudian beliau mencontohkan illa ayyakuna qasadaha lil ibadah bima ja'a bihi syara, kecuali kalau memang tempat tersebut pernah dianjurkan oleh syariat kita untuk didatangi. Contoh, kata beliau, Nabi misalkan pernah datang ke satu tempat untuk ibadah, misal Masjid Quba. Nabi bahkan menganjurkan barang siapa yang mengambil wudhu di rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala umroh, kata baginda Rasulullah SAW. Maka datang ke Masjid Quba dengan niat sholat di Masjid Quba itu jelas hukumnya karena ada anjuran dari Nabi. Kata Ibn Taimiyah, ulama yang tadi mengatakan makruh, kalau dengan tempat-tempat yang memang syariat menganjurkan untuk datang kepadanya, maka itu tidak makruh. Jadi ulama yang memakruhkan pun, kalau tempat-tempat yang memang dianjurkan syariat untuk didatangi, itu kata ulama yang memakruhkan tadi tidak makruh. Jadi termasuk pengecualian. Seperti Nabi juga sholat di belakang Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim itu kalau ini kita lihat ada Ka'bah, ada kayak kubah kecil dari kaca yang isinya itu batu. Ada telapak kaki mulia baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, batu ini ada telapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ceritanya pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun fondasi Ka'bah. Setelah membangun fondasi, kemudian apa? Diangkat fondasi tersebut. Jadi fondasi asli Ka'bah sudah ada, kemudian ditinggikan lagi, dan kemudian ditambah bangunan lagi ke atas. Kenapa kita katakan Ka'bah itu sudah ada fondasinya? Karena kata ulama, bahasa di dalam surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Nabi Ibrahim hanya menampakkan. Jadi fondasi asli Ka'bah sudah ada. Dan Nabi Ibrahim hanya menambah fondasi dan kemudian mengangkat bangunannya. Pada saat diangkat, kan otomatis Nabi Ibrahim tinggi. Tapi pada saat sudah tinggi, Nabi Ibrahim sudah tidak sampai lagi, sehingga memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk mengambil batu agar dijadikan sandaran atau untuk dinaikin agar memudahkan beliau meletakkan batu berikutnya. Nah, batu ini diinjak oleh Nabi Ibrahim dan membekas. Dan di dalam
cerita pada saat beliau membangun Ka'bah ini, batu ini tidak memerlukan batu lain pada saat Nabi Ibrahim ingin naik lebih tinggi. Jadi kata para ulama, batu ini dengan sendiri meninggi. Jadi batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim ini, bangunannya tambah tinggi, batanya itu tambah tinggi, batu ini meninggi otomatis. Nah, ini kemuliaan Allah berikan untuk Nabi Ibrahim untuk memudahkan beliau di dalam pembangunan Ka'bah tersebut. Dan telapak ini masih ada sampai sekarang. Diletakkan di samping Ka'bah yang kemudian ditutupi dengan gubah dari kaca, sampai sekarang masih ada, dan disunnahkan bagi siapa saja selesai tawaf untuk sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim, namanya makom Ibrahim. Sunnah kita sholat di belakang situ, menghadap ke makom Ibrahim dan menghadap ke Ka'bah. Sunnahnya di belakang sini. Tapi belakang langsung makom Ibrahim ini, kalau sekarang sudah susah kita mau sholat, karena itu tempat orang tawaf. Jadi paling tidak kita mundur sedikit. Nah, ini makom Ibrahim ini Nabi sholat di belakangnya. Nah, berarti apa? Karena Nabi sholat di belakangnya, kata ulama tadi, kita juga sunnah untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Begitu juga di kota Madinah ada tiang. Di masjid Nabi ada tiang. Ada tiang-tiang di mana tiang tersebut Nabi sholat di situ tersebut. Sholat qiyamul lailnya di tiang itu terus. Sehingga apa? Kata para ulama, kita dianjurkan untuk sholat di tiang tersebut karena Nabi sholatnya di situ. Jadi kalau kita di Raudhah itu nanti lihat di tiang itu ada tulisan, ada ustuana Sayyidah Aisyah, ada ustuana Taubah, ada ustuana Kufur. Jadi ada tiang tempat di mana Nabi menyambut tamu, ada tiang tempat Nabi qiyamul lail, ada tiang di mana pernah diterima taubat sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, tiang yang tadi bernama ustuana Aisyah itu di dalam riwayat yang disampaikan kepada kita bahwa Sayyidah Aisyah pernah menyampaikan di tiang ini, kata Sayyidah Aisyah, kalau seandainya orang-orang tahu fadilah sholat di bawah tiang ini, maka mereka akan berbondong-bondong rebutan untuk sholat di menghadap ke tiang tersebut. Jadi bukan tiangnya disembah, tapi kita sholat persis di tiang tersebut. Ya karena keberkahan yang sudah mereka ketahui, di situ sering Nabi sholat, kemudian masuk dalam ruang lingkup Raudhah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah merupakan salah satu taman daripada taman surga. Nah, kemudian di antara yang lainnya lagi, wa kama yaqsidul masajid bis shalah, sebagaimana kita dianjurkan untuk mengunjungi masjid untuk sholat, datang ke masjid untuk sholat. Jadi masjid juga termasuk tempat yang dianjurkan untuk kita datang dengan niat sholat. Wa yaqsidus shaffal awal, begitu juga kita rebutan untuk sholat di shaf awal. Nah, ini juga termasuk hal yang disunnahkan, dianjurkan. Nah, jadi ini kesimpulan pendapat ulama yang pertama yang dinukil oleh Imam Salafi Ibn Taimiyah. Dia katakan kalau secara umum tempat-tempat yang kita kira baik tapi tidak ada hadisnya, tidak ada anjuran syariat untuk datang kepadanya, maka ulama yang pertama memakruhkan kita untuk datang ke tempat tersebut. Yang kedua, kata beliau, annahu la ba'sa bil yasir min dzalika. Pendapat ulama yang kedua, tidak apa-apa kita sengaja berkunjung ke tempat-tempat yang kita anggap baik. Di tempat di situ telah sholat seorang yang soleh, telah sholat seorang nabi misalkan, maka tidak ada masalah, kata beliau. Sebagaimana Abdullah bin Umar itu perhatian sekali dengan tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nabi. Jadi kita ini perlu kita pahami, pembahasan ini memang semuanya kembali kepada apa? Baginda Rasulullah SAW.
yang pernah dikunjungi Nabi, tapi tidak ada hadis yang mengatakan kita untuk pergi ke tempat tersebut. Ada tempat-tempat seperti Masjid Quba didatangi Nabi dan dianjurkan Nabi kita untuk datang ke tempat tersebut. Nah, jadi ada tempat-tempat Nabi datang ke tempat tersebut, tapi tidak memerintahkan kita untuk datang ke tempat tersebut. Nah, tempat-tempat inilah yang dibahas. Jadi memang tidak ada hadis yang menjelaskan kita diperintahkan untuk datang ke sana. Kalau yang tadi, maka sepakat antara semua ulama, tempat-tempat yang memang Nabi datang, Nabi sholat di situ dan memang ada fadilahnya dari syariat, maka sepakat para ulama tempat tersebut memang boleh dikunjungi dan dianjurkan untuk datang ke tempat tersebut. Nah, pembahasan kita ini berbeda. Jadi tempat-tempat yang tidak ada anjuran syariat untuk datang kepadanya, padahal tempat tersebut ada kebaikan atau ada jejak peninggalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan tadi kita sudah sebutkan contohnya Gua Hiro, Gua Saur. Itu kan tempat berkaitan dengan baginda Rasulullah. Tapi kalau kita lihat, apakah ada hadis yang memerintahkan kita untuk ke Gua Hiro atau ke Gua Saur? Tidak ada hadis. Lalu apa hukumnya? Nah, ini yang kita bahas sekarang. Jadi pendapat ulama yang pertama, datang ke tempat-tempat tersebut hukumnya makruh. Yang kedua, boleh asal tidak sering-sering. Ini pendapat yang kedua. Yang menukil, perlu kita ketahui, yang menukil pendapat ini adalah Ibn Taimiyah, imamnya para salafi. Jadi kalau ada orang-orang salafi mengatakan berkunjung ke tempat-tempat baik itu bid'ah atau syirik, berarti mereka sendiri tidak tahu pendapat ulama mereka. Jadi ini kita belajar supaya tahu. Imam mereka pun mengatakan demikian. Apa kata beliau? Dalil yang pertama yang membolehkan datang ke tempat-tempat yang baik yang berkaitan dengan Nabi atau berkaitan dengan orang soleh. Dalil yang pertama adalah Abdullah bin Umar sangat perhatian untuk mendatangi tempat-tempat yang Nabi pernah ke situ, walaupun tidak ada perintah dari Nabi untuk berkunjung ke situ. Pokoknya kalau dia tahu Nabi pernah ke sini, dia datang ke situ. Bahkan kalau kita lihat nanti pada contoh-contoh tertentu, Nabi melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Nabi mau melakukan apa dan hikmahnya apa. Itu tetap ditiru oleh Abdullah bin Umar. Maka di sini beliau mengatakan, wa in kana an-nabiyyu qad salakaha ittifaqan la qasdan. Walaupun tempat-tempat yang dikunjungi Nabi itu kebetulan Nabi lewat situ, bukan sengaja untuk lewat situ, tapi Abdullah bin Umar akan tetap mengejar tempat-tempat yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya yang menjadi dalil ulama yang memperbolehkan berkunjung ke tempat-tempat baik, hadis Ibn Ummi Maktum, di mana beliau meminta Nabi, dia minta kepada Nabi untuk sholat di rumahnya, sehingga dia bisa menjadikan tempat yang tadi disolati oleh Rasulullah mau dibikin musola di rumahnya. Jadi Ibn Ummi Maktum sengaja meminta Nabi agar datang ke rumahnya untuk sholat di rumahnya. Mengapa? Jawabannya jelas, ingin mendapatkan keberkahan dari sholat Nabi, ingin mendapatkan keberkahan dari tempat yang disentuh oleh Nabi. Karena kalau tidak demikian, kalau tidak kita katakan ini bukan untuk berkah, lalu kenapa dia memanggil Nabi? Panggil saja orang lain untuk sholat sama saja. Tapi dia pilih Nabi karena dia tahu sholat Nabi penuh dengan keberkahan. Apa saja yang disentuh Nabi penuh dengan keberkahan. Sudah kita bahas di dalam kitab ini, apa saja yang pernah disentuh oleh baginda Rasulullah SAW itu semua berkah. Maka Ibn Ummi Maktum meminta tolong kepada baginda Rasulullah untuk sholat di rumahnya, di salah satu tempat di rumahnya, agar kemudian setelah Nabi sholat di situ,
ia ingin menjadikan tempat ini sebagai musola khususnya. Ini dalil yang kedua. Maka jawaban daripada ulama yang kedua ini mengatakan tidak apa-apa seseorang mendatangi tempat-tempat yang dia anggap baik, yang dia anggap penuh dengan keberkahan. Hanya saja, kata Ibn Taimiyah, orang-orang berlebihan sampai setiap hari nyari tempat-tempat yang macam ini. Akhir lupa. Sibuk mencari tempat nih tadi, sembahyang akhir berkodok. Sibuk nyari tempat yang macam ini, akhirnya majelis ilmu gak pernah hadir. Sibuk mencari tempat yang seperti ini, nafkah anak istri dia teledor. Nah ini kata para ulama yang jadi permasalahan. Boleh kita datang sekali-kali punya rezeki lebih, datang ke tempat yang baik, tempat yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah, tempat yang ada kaitan tidak harus dengan Nabi, tempat-tempat yang orang-orang soleh kita ketahui di situ pernah sholat, pernah melakukan ibadah, tempat majelisnya, kita datangi tempat-tempat tersebut, boleh. Dan kalau itu tidak dijadikan rutinitas, kata ulama yang kedua. Jadi dari dua pendapat ini dengan dua dalil hadis tadi sangat jelas bagi kita, tidak ada yang mengatakan pergi ke tempat-tempat tersebut merupakan bid'ah apalagi syirik. Nah kemudian Ibn Taimiyah kemudian mengatakan, faqad fassala Abu Abdillah fil masyahid wa hiya al-amkinah allati fiha atharul anbiya was salihin min ghairi an takuna masajid lahum kama waqi' bil Madinah bainal qalil alladhi la yattakhidunahu 'idan wal katsir alladhi yattakhidunahu 'idan kama taqaddam. Jadi di sini beliau juga setelah menyampaikan dua pendapat, yaitu satu makruh, yang satu boleh tapi sedikit, tidak terlalu sering. Kemudian beliau sepertinya menguatkan pendapat yang memakruhkan dan membawa satu hadis yang diriwayatkan oleh Ma'rur bin Suwaid an Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar pada satu waktu melakukan ibadah haji. Kemudian dia sholat subuh, baca alam taro kaifa. Kemudian rakaat kedua dia baca di ilahi fi Quraisy. Setelah dia pulang dari haji, dia lihat ada orang-orang bondong-bondong menuju tempat sholat, menuju satu masjid. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar, ada apa ini? Kata sahabat yang bersama Sayyidina Umar, mereka sholat di satu tempat karena tempat tersebut diyakini pernah sholat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, demikianlah celaka orang-orang yang sebelum kamu, kata Sayyidina Umar. Mereka menjadikan jejak peninggalan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi dijadikan masjid, biaan gereja, ya, gereja atau tempat-tempat ibadah agama lain. Man uridat lahu minkum sholati falyusalli wa man lam tu'rad lahu sholat falyamdi. Kata Sayyidina Umar, kalau kebetulan pas masuk waktu sholat kita di situ sholat di situ. Tapi kalau sengaja kita cari-cari memang mau sholat di situ, tidak usah, kata Sayyidina Umar. Jadi kalau memang belum masuk waktu sholat kita lewat, ya sudah lewat saja, kata Sayyidina Umar. Nah pendapat ini akhirnya apa? Dijadikan dalil untuk memakruhkan mencari tempat-tempat yang pernah sholat di situ Nabi atau pernah berkunjung di situ Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini setelah Ibn Taimiyah menyebutkan dua pendapat tadi, dia kuatkan lagi dengan dalil ini untuk memberikan kepada kita arahan bahwa beliau memegang yang makruh dan dikuatkan dengan dalil ini. Kemudian
Fahaula karihuha mutlaqan li hadithi Umar wa li anna dhalika yushbihu shalah 'inda al-maqabir id huwa dari'a ila ittikhadhiha a'yadan wa ila tashabbuh bi ahli al-kitab. Dan dia menjelaskan adapun yang dilakukan oleh putra Abdullah bin Umar. Jadi kalau tadi cerita ayahnya yang marah, Sayyidina Umar lihat orang sholat, ditanya, sholat di mana ini orang-orang ini? Oh, sholat di tempat, di sini kata mereka Nabi pernah sholat. Kata Sayyidina Umar, kalau kebetulan memang masuk waktu sholat, sholat. Tapi belum masuk waktu sholat, di jalan terus. Jangan kita sengaja mencari-cari. Tapi Abdullah bin Umar, jangankan tempat sholat, tempat mampir Nabi saja dia mampir di situ. Nah, di sini diceritakan bahwa Ibn Umar pada saat dia lewat di satu tempat, dia lihat Nabi pernah mencurahkan air di tempat tersebut. Ini bukan permasalahan ibadah. Nabi pernah dia lihat, Abdullah bin Umar melihat baginda Rasulullah menyiram air di tempat tersebut. Maka dia ambil air, dia siramkan juga tanpa dia tahu kenapa Nabi menyiramkan air di situ. Yang penting kata dia, Nabi melakukan, saya lakukan. Selesai. Ini putranya Abdullah bin Umar. Nah, dari sini kita lihat Ibnu Taimiyah dia mengatakan Abdullah bin Umar hanya melakukannya sendirian. Sahabat-sahabat yang lain kata dia tidak melakukan seperti Abdullah bin Umar, sehingga kita tidak harus ikut Abdullah bin Umar hanya gara-gara dia sahabat, kata Ibnu Taimiyah. Ini pendapat siapa? Ibnu Taimiyah. Silakan, boleh beliau berpendapat. Nah, kemudian Abu Maliki mengatakan Imam Ahmad tadi memberikan pendapat, dan pendapatnya beliau memperbolehkan kita bepergian ke tempat-tempat peninggalan-peninggalan Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi dan yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Dan beliau mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa mengikuti dan menjelajahi tempat-tempat tersebut ada asal usulnya dari sunnah. Jadi apa? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu semua ada dalilnya. Jadi mencari tempat-tempat baik, sengaja untuk menelusuri tempat-tempat baik, itu ada dalilnya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya saja beliau tidak senang kalau terlalu sampai apa? Kayak lebih penting dari sholat, kayak lebih penting dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini kan pembahasan hanya dianjurkan, ya enggak? Hanya dianjurkan. Kalau kita ada waktu, sholatnya sudah, nafkahnya sudah, hal-hal yang diwajibkan sudah, ada waktu lebih, tidak masalah. Kita mau meluangkan waktu kita untuk mencari berkah di tempat-tempat yang di situ pernah sholat baginda Rasulullah atau pernah dikunjungi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau tidak ada hubungan dengan hal yang bid'ah apalagi yang syirik. Kemudian yang saya pahami, kata Abu Maliki, dari pendapat Ibn Taimiyah adalah Ibn Taimiyah memahami perkataan Imam Ahmad dengan tafsir. Tafsirnya, rinciannya seperti ini. Kalau boleh, kalau sedikit tidak apa-apa, kalau terlalu sering itu yang tidak bagus. Beliau hanya mengatakan tidak bagus, bukan bid'ah, bukan syirik. Tapi coba dengar di YouTube, dengar di media-media lain, tanya hukum mengunjungi tempat-tempat yang seperti ini. Kalau ada syirik akbar lagi keluar, syirik akbar nih yang keluar. Nah, jadi di sini kita udah tahu nih. Coba kalian baca pendapat ulama kalian. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam. Ibn Taimiyah yang merupakan ulama yang mereka pegang, begitu juga paham dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa kalau sedikit atau tidak sering itu boleh. Kalau yang
banyak atau sering itu yang makruh. Kemudian dia juga sudah menjelaskan maksud banyak ini seperti apa. Kita menjadikan hari-hari tertentu untuk datang. Ini pendapat Ibn Taimiyah. Jadi maksud Ibn Taimiyah tidak boleh sering-sering, artinya kita memang sudah punya jadwal datang ke ini, jadwal datang ke sini. Setiap bulan itu sudah penuh jadwal kita berkunjung ke sini. Nah, ini yang tidak boleh menurut pendapat Ibn Taimiyah, dan tidak bolehnya itu makruh. Kemudian berikutnya beliau ingin menjelaskan makna tentang baginda Rasulullah pernah mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku seperti hari raya. Karena hari raya itu hari tertentu. Kata ulama, ada yang mengatakan seperti Ibn Taimiyah tadi. Nah, ini Ibn Taimiyah menganggap yang dimaksud dengan Id, kata Ibn Taimiyah, adalah kita memberikan jadwal tertentu di dalam mengunjungi kuburan baginda Rasulullah SAW, dan itu per minggu atau per bulan. Nah, itu kata Ibn Taimiyah. Jadi kita membuat jadwal tertentu untuk datang kepada baginda Rasulullah SAW, maka itu masuk dalam hadis kita menjadikan kuburan Nabi atau makam Nabi seperti hari raya. Tapi ulama lain mengatakan justru hadis ini anjuran untuk berziarah ini, larangan untuk sering-sering datang ke makam baginda Rasulullah dengan menjadwalkannya. Tapi ulama lain mengatakan bukan seperti itu. Jangan kau jadikan kuburanku seperti Id, kata ulama lain, datang setahun sekali. Karena hari raya Id itu berapa tahun sekali? Setahun sekali. Jangan seperti itu. Datanglah sering-sering ke kuburanku. Jangan seperti hari raya Id kalau berkunjung ke makam baginda Rasulullah. Kebalikan dari pendapat Ibn Taimiyah. Nah, jadi kalau Ibn Taimiyah menganggap jangan berkunjung kepada Nabi dengan membuat jadwal tertentu, ulama yang lain dari hadis yang sama mengatakan jangan mendatangi Nabi setahun sekali seperti hari raya Id setahun sekali. Datang sering-sering, karena kalau kita datang setahun sekali itu lama sekali kita datang. Jarak antara tahun ke tahun itu lama. Jadi kata para ulama, maka datanglah kepada makam baginda Rasulullah SAW, berziarah kepada Nabi Muhammad sesering-sering mungkin. Jangan setahun sekali. Bagi yang mampu atau yang berada rumahnya dekat dengan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Abu Ya Maliki mengatakan, adapun akidah kami, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah itulah yang kita yakini, dan itu yang kami selalu anjurkan kepada orang-orang di setiap acara-acara, di setiap pertemuan-pertemuan. Kami melarang orang-orang menjadikan kuburan Nabi seperti hari raya Id, dan kami melarang mereka untuk menentukan satu ibadah di satu kuburan, dan kami mencegah mereka untuk berdoa meminta kepada kuburan, bukan meminta kepada Allah, bukan bertawassul. Artinya langsung minta kepada kuburan dan menganggap kuburan itu yang mengabulkan doanya. Dan kami juga melarang mereka untuk menjadwalkan satu hari mereka berkumpul, mereka mengadakan acara. Hada ma na'taqiduhu wa nadimullaha bihi la minal yawm wa la minal amas bal khalaf an salaf wa abna'an aba bi fadlillah. Ya, ini sama kata beliau. Kami juga mengatakan hal yang demikian. Artinya kami tidak pernah mengajak orang kalau ziarah kubur itu berlaku syiriklah kalian di kubur ini. Enggak pernah. Kalau kita ziarah, tujuan ziarah kita sama. Tidak ada yang menganggap Nabi sebagai Tuhan, tidak ada yang menganggap kuburan Nabi sebagai masjid. Sama kata beliau.
فالواجب علينا أن نلاحظ بعين الاعتبار هذه الأقوال والتحليلات العلمية الدقيقة التي تدل على حسن الفهم في تذوق العلم وعلى نبادر إلى تكفير المسلمين. Maka wajib bagi kita, kata siapa? Kata Abu Maliki, wajib bagi kita untuk memperhatikan dengan seksama pendapat-pendapat para ulama-ulama yang tadi sudah kita bacakan, yang kemarin-kemarin sudah kita bacakan, di mana mereka dengan metode ilmiahnya menyampaikan hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka mengatakan, oh yang seperti ini makruh, yang seperti ini boleh, yang seperti ini tidak dianjurkan. Ini yang mereka katakan. Belum pernah ada di antara mereka yang mengatakan, oh yang seperti ini bid'ah, bahkan yang seperti ini syirik. Ini yang ingin kita sampaikan, kata Abu Maliki. Kita setuju kalau menyampaikan pendapat ulama sebagaimana adanya. Mereka bilang makruh, kita bilang makruh. Tapi jangan sampai kita menambah-nambahkan apa yang tidak mereka katakan. Nah, jadi kemudian beliau mengatakan, jangan sampai kita menghukumi orang-orang yang datang kepada tempat-tempat yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah, kita katakan mereka sudah melakukan hal kesesatan, kita katakan mereka itu sudah melakukan hal yang bid'ah. Bahkan jangan sampai kita terburu-buru di dalam mengkafirkan orang-orang yang agamanya Islam. Dan sehendaknya kita berbaik sangka kepada mereka dan mengetahui bahwa orang muslim yang mereka maksudkan, mereka datang kemana saja, mereka berkunjung kemana saja, yang mereka minta, yang mereka doa, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, ini semuanya adalah sebab, ini semuanya adalah wasilah yang menambahkan keyakinan kita, yang menambahkan keimanan kita, dan menambahkan hubungan kita dengan sejarah-sejarah. Jadi kalau kita datang ke tempat-tempat tertentu, kita jadi tahu sejarahnya, kita jadi tahu bagaimana hubungan tempat ini dengan baginda Rasulullah SAW. Ini yang kita cari. Bahkan kan sekarang kalau kita lihat, tiap-tiap negara menjaga tempat-tempat bersejarah. Tiap-tiap negara. Dan sekarang juga di Saudi sudah ditetapkan. Di Saudi yang tadinya semua diroboh-robohkan karena takut syirik, karena takut tempat tersebut disangka Tuhan. Padahal tidak ada orang yang menyangka rumah itu sebagai Tuhan atau kuburan sebagai Tuhan. Dirobohkan semua, kubah-kubah dirobohkan. Tapi sekarang sudah mulai ada lembaga-lembaga yang memang mereka khusus di dalam peninggalan-peninggalan dan jejak-jejak baginda Rasulullah SAW. Mereka menjaganya dan resmi. Sekarang malah yang ngancur-ngancurkan bisa ditangkap. Di sana sekarang yang ngancur-ngancurkan bisa ditangkap. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa mulkul wal hasan al-bashar ma'afi ma'fidan min ta'aqqub nafahat wal barakat wal mutanazzala fi amakin al-khair wa mawatin al-huda bi anna al-amakin allati kanat ma'mura bi al-khair wa salah la tazal hiya mahall ridha wa ridwan. Beliau juga menyebutkan karena para ulama itu merupakan panutan kita. Para ulama saja kalau kita lihat, mereka pada saat datang ke kota Madinah, mereka tidak hanya berkunjung ke Masjid Nabawi saja. Mereka datang ke Kuba, mereka datang ke Uhud, mereka datang ke Baqi, mereka datang ke tempat-tempat yang di situ Nabi pernah sholat. Mereka datang ke tempat di mana Nabi dikatakan pernah duduk bersama sahabatnya. Badar, tempat perang. Mereka datang ke Badar untuk berziarah. Ada 14 sahabat Nabi yang dimakamkan di Badar. Mereka datang ke sana untuk ziarah. Dan kemudian mereka melihat, oh ini dulu tempat di mana Nabi perang Badar. Oh ini tempatnya, seperti ini posisinya. Menghubungkan kita dengan sejarah kita pada saat kita datang ke tempat-tempat bersejarah. Jadi bukan saja hanya tempat tersebut ada sejarah, tapi juga menghubungkan kita, memberikan pengetahuan terhadap kita. Selain kita berbicara tempat-tempat yang ada keberkahan, itu kata Abu Maliki, tempat-tempat yang dulu pernah dimakmurkan oleh orang-orang soleh dengan kebaikan, maka yakinilah tempat tersebut adalah tempat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat di mana orang-orang baik pernah memakmurkannya dengan kebaikan dan sholat,
maka yakinilah tempat tersebut akan selalu menjadi tempat pandangan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wal amakin allati kanat ma'murah bi ahli syarr wal fasad, begitu juga kata beliau sebaliknya, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kerusakan, tempat-tempat yang di situ dilanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut juga harus kita jauhi. Di mana pernah pada satu ketika Nabi lewat di perumahan Samud, kaum Nabi Soleh. Kita tahu kaum Nabi Soleh ini adalah kaum yang melanggar perintah Nabi Soleh. Kata Nabi, jangan kau bunuh onta ini, dibunuh ontanya sehingga turun adab kepada kaum tersebut. Itulah kaum Samud. Masih ada tempat-tempat dan rumah-rumah mereka pernah dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Jangan kalian masuk ke rumah-rumah ini, lewat saja dengan segera, kata Nabi. Jangan masuk ke rumah-rumah yang di situ pernah turun adab. Jangan masuk. Dan jangan kau minum dari air-air yang ada di tempat tersebut. Bal amarahum an yuhriqu ma aqaduhu. Para sahabat sudah sempat ngambil air dari tempat tersebut. Kata Nabi, buang air-air yang kalian ambil di tempat di mana Allah pernah menurunkan adab ke atas kaum Samud. Wa alla ya'kulu ma qabahu bih. Para sahabat sudah sempat masak roti dari gandum-gandum yang mereka temukan di tempat kaum Samud. Kata Nabi, buang semuanya, jangan dimakan. Berikan kepada hewan-hewan saja. Wa kadzalika amarahum bil isra' fil masyi idza dakhalu wadi Muhassir al-ma'ruf bi wadin nar. Begitu juga ada wadi Muhassir yang dikenal dengan wadi nar, di mana Nabi memerintahkan kalian kalau lewat di wadi ini, di lembah ini, cepat, kata Nabi, karena di tempat ini dulu pernah turun azab. Tempat ini pernah turun azab, kata Nabi. Maka kalau kau lewat sini, cepat-cepat. Nah, begitu pula tadi pada saat Nabi memerintahkan untuk tidak mengambil dari air kaum Samud, makanan kaum Samud, jangan masuk di rumah kaum Samud. Tapi ada satu sumur, di mana sumur ini diminum oleh onta Nabi Soleh. Kata Nabi, kalau mau ambil air dari sumur yang diminum oleh onta Nabi Soleh. Nah, di situ diperbolehkan. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana kita harus perhatian ke tempat-tempat yang baik, karena kita yakin di tempat-tempat tersebut ada selalu kebaikan dan rahmat yang Allah kucurkan karena pernah dimakmurkan dengan ibadah dan kebaikan. Begitu pula kita disuruh menjauh, disuruh bersegera kalau lewat di tempat-tempat yang pernah turun adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang perhatian dengan jejak peninggalan baginda Rasulullah SAW. Karena ini sejarah kita, karena ini jejak peninggalan yang bisa menghubungkan kita, bisa menjadikan kita lebih kenal kepada Nabi Muhammad, lebih dekat kepada Nabi Muhammad, memahami sejarah Nabi Muhammad, dan lebih bisa menjadikan kita dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena dengan menyaksikan tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan menjadi bertambah yakin dan bertambah iman dengan apa yang sudah kita yakini. Amin ya rabbal alamin. Bahwa ini larangan untuk sering-sering datang ke makom baginda Rasulullah dengan menjadwalkannya. Tapi ulama lain mengatakan bukan seperti itu. Jangan kau jadikan kuburanku seperti Id, kata ulama lain, datang setahun sekali. Karena hari raya Id itu berapa tahun sekali? Setahun sekali. Jangan seperti itu. Datanglah sering-sering ke kuburanku. Jangan seperti hari raya Id kalau berkunjung ke makom baginda Rasulullah. Kebalikan dari pendapat Ibn Taimiyah. Nah, jadi kalau Ibn Taimiyah menganggap jangan berkunjung kepada Nabi dengan membuat jadwal tertentu, ulama yang lain dari hadis yang sama mengatakan jangan mendatangi Nabi setahun sekali seperti hari raya Id setahun sekali. Datang sering-sering, karena kalau kita datang setahun sekali
Itu lama sekali kita datang. Jarak antara tahun ke tahun itu lama. Jadi kata para ulama, maka datanglah kepada makom baginda Rasulullah SAW, berziarah kepada Nabi Muhammad sesering-sering mungkin. Jangan setahun sekali. Bagi yang mampu atau yang berada rumahnya dekat dengan makom baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Abu Ya Maliki mengatakan, adapun akidah kami, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah itulah yang kita yakini, dan itu yang kami selalu anjurkan kepada orang-orang di setiap acara-acara, di setiap pertemuan-pertemuan. Kami melarang orang-orang menjadikan kuburan Nabi seperti hari raya Id, dan kami melarang mereka untuk menentukan satu ibadah di satu kuburan, dan kami mencegah mereka untuk berdoa meminta kepada kuburan, bukan meminta kepada Allah, bukan bertawassul. Artinya langsung minta kepada kuburan dan menganggap kuburan itu yang mengabulkan doanya. Dan kami juga melarang mereka untuk menjadwalkan satu hari mereka berkumpul, mereka mengadakan acara. Hada ma na'taqidu wa nadimullah bihi la minal yawm wa la minal amas bal walaf an salaf wa abna'an abab bi fadlillah. Ya, ini sama kata beliau. Kami juga mengatakan hal yang demikian. Artinya kami tidak pernah mengajak orang kalau ziarah kubur itu berlaku syiriklah kalian di kubur ini. Enggak pernah. Kalau kita ziarah, tujuan ziarah kita sama. Tidak ada yang menganggap Nabi sebagai Tuhan, tidak ada yang menganggap kuburan Nabi sebagai masjid. Sama kata beliau. Fal wajib alaina an nulahid bi ainil i'tibar hadhihi al-aqwal wa tahlilat al-ilmiyah ad-daqiqah allati tadullu ala husnil fahmi fi tadawwuqil ilm wa ala nubadir ila takfiril muslimin. Maka wajib bagi kita, kata siapa? Kata Abu Ya Maliki, wajib bagi kita untuk memperhatikan dengan seksama pendapat-pendapat para ulama-ulama yang tadi sudah kita bacakan, yang kemarin-kemarin sudah kita bacakan, di mana mereka dengan metode ilmiahnya menyampaikan hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka mengatakan, oh yang seperti ini makruh, yang seperti ini boleh, yang seperti ini tidak dianjurkan. Ini yang mereka katakan. Belum pernah ada di antara mereka yang mengatakan, oh yang seperti ini bid'ah, bahkan yang seperti ini syirik. Ini yang ingin kita sampaikan, kata Abu Ya Maliki. Kita setuju kalau menyampaikan pendapat ulama sebagaimana adanya. Mereka bilang makruh, kita bilang makruh. Tapi jangan sampai kita menambah-nambahkan apa yang tidak mereka katakan. Jadi kemudian beliau mengatakan, jangan sampai kita menghukumi orang-orang yang datang kepada tempat-tempat yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah, kita katakan mereka sudah melakukan hal kesesatan, kita katakan mereka itu sudah melakukan hal yang bid'ah. Bahkan jangan sampai kita terburu-buru di dalam mengkafirkan orang-orang yang agamanya Islam. Dan sehendaknya kita berbaik sangka kepada mereka dan mengetahui bahwa orang muslim yang mereka maksudkan, mereka datang kemana saja, mereka berkunjung kemana saja, yang mereka minta, yang mereka doa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ini semuanya adalah sebab, ini semuanya adalah wasilah yang menambahkan keyakinan kita, yang menambahkan keimanan kita, dan menambahkan hubungan kita dengan sejarah-sejarah. Jadi kalau kita datang ke tempat-tempat tertentu, kita jadi tahu sejarahnya, kita jadi tahu bagaimana hubungan tempat ini dengan baginda Rasulullah SAW. Ini yang kita cari. Bahkan kan sekarang kalau kita lihat, tiap-tiap negara menjaga tempat-tempat bersejarah. Tiap-tiap negara. Dan sekarang juga di Saudi sudah ditetapkan. Di Saudi yang tadinya semua diroboh-robohkan karena takut syirik, karena takut tempat tersebut disangka Tuhan.
Padahal tidak ada orang yang menyangka rumah itu sebagai Tuhan atau kuburan sebagai Tuhan. Dirobohkan semua, kubah-kubah dirobohkan. Tapi sekarang sudah mulai ada lembaga-lembaga yang memang mereka khusus di dalam peninggalan-peninggalan dan jejak-jejak baginda Rasulullah SAW. Mereka menjaganya dan resmi. Sekarang malah yang ngancur-ngancurkan bisa ditangkap. Di sana sekarang yang ngancur-ngancurkan bisa ditangkap. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa mulku wal hasan al-bashar ma'afi ma'afidan yata'abun nafahat wal barakat al-mutanazzala fi amakin al-khair wa mawatin al-huda li'an al-amakin allati kanat ma'mura bi al-khair wa salah la tazal hiya mahallu ridha wa ridwan. Beliau juga menyebutkan karena para ulama itu merupakan panutan kita. Para ulama saja kalau kita lihat mereka pada saat datang ke kota Madinah, mereka tidak hanya berkunjung ke Masjid Nabawi saja. Mereka datang ke Kuba, mereka datang ke Uhud, mereka datang ke Baqi, mereka datang ke tempat-tempat yang di situ Nabi pernah sholat. Mereka datang ke tempat di mana Nabi dikatakan pernah duduk bersama sahabatnya. Badar, tempat perang. Mereka datang ke Badar untuk berziarah. Ada 14 sahabat Nabi yang dimakamkan di Badar. Mereka datang ke sana untuk ziarah. Dan kemudian mereka melihat, oh ini dulu tempat di mana Nabi perang Badar. Oh ini tempatnya, seperti ini posisinya. Menghubungkan kita dengan sejarah kita pada saat kita datang ke tempat-tempat bersejarah. Jadi bukan saja hanya tempat tersebut ada sejarah, tapi juga menghubungkan kita, memberikan pengetahuan terhadap kita. Selain kita berbicara tempat-tempat yang ada keberkahan, itu kata Abu Yamaliki, tempat-tempat yang dulu pernah dimakmurkan oleh orang-orang soleh dengan kebaikan, maka yakinilah tempat tersebut adalah tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat di mana orang-orang baik pernah memakmurkannya dengan kebaikan dan salat, maka yakinilah tempat tersebut akan selalu menjadi tempat pandangan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wal amakin allati kanat ma'murah bi ahli syarr wal fasad, begitu juga kata beliau sebaliknya, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kerusakan, tempat-tempat yang di situ dilanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut juga harus kita jauhi. Di mana pernah pada satu ketika Nabi lewat di perumahan Samud, kaum Nabi Soleh. Kita tahu kaum Nabi Soleh ini adalah kaum yang melanggar perintah Nabi Soleh. Kata Nabi, jangan kau bunuh onta ini. Dibunuh ontanya sehingga turun adab kepada kaum tersebut. Itulah kaum Samud. Masih ada tempat-tempat dan rumah-rumah mereka pernah dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Jangan kalian masuk ke rumah-rumah ini. Lewat saja dengan segera, kata Nabi. Jangan masuk ke rumah-rumah yang di situ pernah turun adab. Jangan masuk. Dan jangan kau minum dari air-air yang ada di tempat tersebut. Bal amarahum an yuhriqu ma aqaduhu. Para sahabat sudah sempat ngambil air dari tempat tersebut. Kata Nabi, buang air-air yang kalian ambil di tempat di mana Allah pernah menurunkan adab ke atas kaum Samud. Wa alla ya'kulu ma qabahu bih. Para sahabat sudah sempat masak roti dari gandum-gandum yang mereka temukan di tempat kaum Samud. Kata Nabi, buang semuanya, jangan dimakan. Berikan kepada hewan-hewan saja. Wa kadzalika amarahum bil isra' fil masyi idza dakhalu wadi Muhassir al-ma'ruf bi wadin nar. Begitu juga ada wadi Muhassir yang dikenal dengan wadi nar, di mana Nabi memerintahkan kalian kalau lewat di wadi ini, di lembah ini, cepat, kata Nabi, karena di tempat ini dulu pernah turun azab. Tempat ini pernah turun azab, kata Nabi. Maka kalau kau lewat sini, cepat-cepat. Nah begitu pula tadi pada saat Nabi memerintahkan untuk tidak mengambil dari air kaum Samud, makanan kaum Samud, jangan masuk di rumah kaum Samud. Tapi ada satu sumur, di mana sumur ini diminum oleh onta Nabi Soleh.
Kata Nabi, kalau mau ambil air dari sumur yang diminum oleh onta Nabi Soleh. Nah di situ diperbolehkan. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana kita harus perhatian ke tempat-tempat yang baik, karena kita yakin di tempat-tempat tersebut ada selalu kebaikan dan rahmat yang Allah kucurkan karena pernah dimakmurkan dengan ibadah dan kebaikan. Begitu pula kita disuruh menjauh, disuruh bersegera kalau lewat di tempat-tempat yang pernah turun azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang perhatian dengan jejak peninggalan baginda Rasulullah SAW. Karena ini sejarah kita, karena ini jejak peninggalan yang bisa menghubungkan kita, bisa menjadikan kita lebih kenal kepada Nabi Muhammad, lebih dekat kepada Nabi Muhammad, memahami sejarah Nabi Muhammad, dan lebih bisa menjadikan kita dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena dengan menyaksikan tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan menjadi bertambah yakin dan bertambah iman dengan apa yang sudah kita yakini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala alam bisawab.